Dalam kaitan itu, kami akan melaksanakan program-program yang sesuai dengan visi besar, yaitu pendidikan bermutu untuk semua. Dalam kaitannya dengan pendidikan yang bermutu itu, kami berusaha untuk meningkatkan dan memenuhi sarana dan prasarana yang memadai. Kemudian pendidik dan tenaga kependidikan yang kompeten dan sejahtera, lingkungan sosial budaya yang mendukung, serta pembelajaran adaptif dan bermakna. Kemudian untuk pendidikan untuk semua, kami berusaha untuk memenuhi kesempatan pendidikan bagi seluruh warga negara dengan ketersediaan layanan pendidikan yang merata, kemudian pembiayaan pendidikan yang afirmatif, layanan pendidikan yang inklusif, serta pengembangan talenta unggul. Dalam kaitan ini, kita mencoba melihat bagaimana pendidikan bermutu kita kembangkan dan beberapa program prioritas kami. Kami akan mencoba untuk pada awal-awal kepemimpinan kami di Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, ada 5 program prioritas. Yang pertama adalah penguatan pendidikan karakter, di mana kami akan melakukan program-program pelatihan bimbingan konseling dan pendidikan nilai untuk guru kelas. Kemudian peningkatan kompetensi guru bimbingan konseling dan guru agama, penanaman karakter 7 kebiasaan anak Indonesia. Kami sempat memperkenalkan ini di salah satu stasiun televisi anak-anak. Waktu itu saya menyanyi lagu Pelangi-Pelangi, tapi tidak menyanyikan lagu Pelangi di Matamu. Pengangkatan guru BK dan makan siang bergizi. Karena itu Ibu Ketua, kalau kita selesai jam 12, mudah-mudahan juga ada praktek makan siang bergizi di gedung DPR ini. Mudah-mudahan pelaksananya. Kemudian yang kedua, wajib belajar 13 tahun dan pemerataan kesempatan pendidikan. Kami akan ada 2 program besar, yaitu afirmasi pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat dalam bentuk rumah belajar, pendidikan anak usia dini, pendidikan jarak jauh, dan lain-lain. Kemudian kami juga mencoba memfasilitasi relawan mengajar. Yang ketiga, peningkatan kualifikasi, kompetensi, dan kesejahteraan guru yang meliputi peningkatan kualifikasi D4 atau D1, karena banyak guru yang belum memenuhi undang-undang guru dan dosen untuk kualifikasi minimal D4 atau S1, kemudian pelatihan kompetensi guru, dan peningkatan kesejahteraan melalui sertifikasi. Nah, poin C ini yang kami insya Allah nanti akan sampaikan itu pada peringatan Hari Guru Nasional pada beberapa minggu yang akan datang. Kemudian yang keempat adalah penguatan pendidikan unggul, literasi, numerasi, dan sains teknologi. Itu meliputi pendidikan matematika, sains teknologi sejak usia dini. Kami sudah merancang, insya Allah pendidikan matematika itu akan dimulai dari sejak taman kanak-kanak. Dan saya sudah praktekkan bagaimana matematika untuk taman kanak-kanak dalam kunjungan kerja kami yang pertama di Palembang, di sebuah TK yang dikelola oleh Angkatan Udara, dan kami pilih TK Angkatan Udara supaya pendidikan Indonesia terbang tinggi setinggi pesawat kita. Saya didampingi oleh Ketua Komisi 10 pada waktu itu. Kemudian pendirian sekolah unggul dan pengembangan sekolah unggul. Kemudian yang ketiga, penguatan pendidikan vokasi, kejuruan, dan pelatihan. Yang kelima, pemenuhan dan perbaikan sarana dan prasarana pendidikan. Ini sangat banyak sehingga tidak perlu kami sebutkan. Kemudian yang keenam adalah pembangunan bahasa dan sastra yang meliputi pemartabatan bahasa negara, pelindungan bahasa daerah, penginternasionalan bahasa Indonesia, dan peningkatan literasi. Sekedar informasi bahwa beberapa minggu yang lalu dalam peringatan bahasa 28 Oktober kami menyampaikan program besar, yaitu kedaulatan bahasa Indonesia, bangga, kemudian kita mahir dan maju dengan bahasa Indonesia, dan kami memberikan penghargaan untuk pejabat publik yang menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar, dan alhamdulillah menurut Dewan Juri pemenangnya adalah Ibu Ketua Komisi 10, Ibu Dr. Hetifah. Saya tidak ikut menjadi Dewan Juri karena waktu ada penjurian saya belum jadi menteri. Nah, strategi yang kami coba lakukan adalah bagaimana kita mencoba mengembangkan dan mencapai program serta tujuan itu dengan prinsip partisipasi semesta. Pendidik ini kami juga merujuk kepada Undang-Undang 20/2003 Pasal 4 Ayat 6 yang di dalamnya disebutkan pendidikan diselenggarakan dengan memberdayakan semua komponen masyarakat melalui peran serta dalam penyelenggaraan dan pengendalian mutu layanan pendidikan. Dalam pelaksanaan partisipasi semesta itu ada 3 pilar penting, yaitu kebaruan yang meliputi upaya-upaya kita mewadahi gagasan kreatif, mempromosikan praktek baik, dan mengutamakan relevansi. Kemudian terkait dengan kemitraan, kami berusaha untuk bermitra dengan dunia usaha dan industri, kemudian juga mitra pembangunan, dan juga kemitraan dengan pemerintah, eksekutif, legislatif, dan yudikatif di semua tingkatan pemerintahan, kemudian juga kemitraan dengan masyarakat, dengan orang tua, ormas penyelenggara pendidikan, dan sebagainya. Kemudian yang ketiga adalah keadilan. Kita berusaha untuk bagaimana ada pembiayaan yang adil, sarana dan prasarana yang setara, tata kelola sumber daya manusia yang berkualitas. Demikian presentasi kami, dan karena di sini ada Ibu Meli Guslo, kami mohon untuk anggaran ini jangan digantung, sebagaimana lagunya beliau, jangan kau gantung cintaku. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mel nanti dibales ya dengan beberapa bait ya lagunya.
Baiklah, terima kasih Pak Mukti atas paparannya yang singkat, padat, dan sekarang kita lanjutkan dengan... Dalam kaitan itu, kami akan melaksanakan program-program yang sesuai dengan visi besar, yaitu pendidikan bermutu untuk semua. Dalam kaitannya dengan pendidikan yang bermutu itu, kami berusaha untuk meningkatkan dan memenuhi sarana dan prasarana yang memadai, kemudian pendidik dan tenaga kependidikan yang kompeten dan sejahtera, lingkungan sosial budaya yang mendukung, serta pembelajaran adaptif dan bermakna. Kemudian untuk pendidikan untuk semua, kami berusaha untuk memenuhi kesempatan pendidikan bagi seluruh warga negara dengan ketersediaan layanan pendidikan yang merata, kemudian pembiayaan pendidikan yang afirmatif, layanan pendidikan yang inklusif, serta pengembangan talenta unggul. Dalam kaitan ini, kita mencoba melihat bagaimana pendidikan bermutu kita kembangkan untuk beberapa program prioritas kami. Kami akan mencoba untuk pada awal-awal kepemimpinan kami di Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, ada 5 program prioritas. Yang pertama adalah penguatan pendidikan karakter, di mana kami akan melakukan program-program pelatihan bimbingan konseling dan pendidikan nilai untuk guru kelas. Kemudian peningkatan kompetensi guru bimbingan konseling dan guru agama, penanaman karakter 7 kebiasaan anak Indonesia. Kami sempat memperkenalkan ini di salah satu stasiun televisi anak-anak. Waktu itu saya menyanyi lagu Pelangi-Pelangi, tapi tidak menyanyikan lagu Pelangi di Matamu. Pengangkatan guru BK dan makan siang bergizi. Karena itu Ibu Ketua, kalau kita selesai jam 12, mudah-mudahan juga ada praktek makan siang bergizi di gedung DPR ini. Mudah-mudahan pelaksananya. Kemudian yang kedua, wajib belajar 13 tahun dan pemerataan kesempatan pendidikan. Kami akan ada 2 program besar, yaitu afirmasi pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat dalam bentuk rumah belajar, pendidikan anak usia dini, pendidikan jarak jauh, dan lain-lain. Kemudian kami juga mencoba memfasilitasi relawan mengajar. Dalam kaitan itu, kami akan melaksanakan program-program yang sesuai dengan visi besar, yaitu pendidikan bermutu untuk semua. Dalam kaitannya dengan pendidikan yang bermutu itu, kami berusaha untuk meningkatkan dan memenuhi sarana dan prasarana yang memadai, kemudian pendidik dan tenaga kependidikan yang kompeten dan sejahtera, lingkungan sosial budaya yang mendukung, serta pembelajaran adaptif dan bermakna. Kemudian untuk pendidikan untuk semua, kami berusaha untuk memenuhi kesempatan pendidikan bagi seluruh warga negara dengan ketersediaan layanan pendidikan yang merata, kemudian pembiayaan pendidikan yang afirmatif, layanan pendidikan yang inklusif, serta pengembangan talenta unggul. Dalam kaitan ini, kita mencoba melihat bagaimana pendidikan bermutu kita kembangkan untuk beberapa program prioritas kami. Kami akan mencoba untuk pada awal-awal kepemimpinan kami di Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, ada 5 program prioritas. Yang pertama adalah penguatan pendidikan karakter, di mana kami akan melakukan program-program pelatihan bimbingan konseling dan pendidikan nilai untuk guru kelas. Kemudian peningkatan kompetensi guru bimbingan konseling dan guru agama, penanaman karakter 7 kebiasaan anak Indonesia. Kami sempat memperkenalkan ini di salah satu stasiun televisi anak-anak. Waktu itu saya menyanyi lagu Pelangi-Pelangi, tapi tidak menyanyikan lagu Pelangi di Matamu. Pengangkatan guru BK dan makan siang bergizi. Karena itu Ibu Ketua, kalau kita selesai jam 12, mudah-mudahan juga ada praktek makan siang bergizi di gedung DPR ini. Mudah-mudahan pelaksananya. Kemudian yang kedua, wajib belajar 13 tahun dan pemerataan kesempatan pendidikan. Kami akan ada 2 program besar, yaitu afirmasi pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat dalam bentuk rumah belajar, pendidikan anak usia dini, pendidikan jarak jauh, dan lain-lain. Kemudian kami juga mencoba memfasilitasi relawan mengajar. Yang ketiga, peningkatan kualifikasi, kompetensi, dan kesejahteraan guru yang meliputi peningkatan kualifikasi D4 atau D1, karena banyak guru yang belum memenuhi Undang-Undang Guru dan Dosen untuk kualifikasi minimal D4 atau S1, kemudian pelatihan kompetensi guru,